Perkenalkan, saya Yuna Febria Basri, NIM 20073161638202. Yang pertama adalah paparkan keadaan dunia baru dan dunia lama sebelum dan setelah kedatangan Christophorus Columbus atau pra dan pasca Kolumbian. Tekankan terutama pada aspek ekologis, aspek biologis, ekonomis, politik, dan sosial budaya. Ekologis dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang akan digunakan untuk sistem pertanian irigasi. Kondisi ekologis tersebut nantinya akan berhubungan dengan ritual yang dipraktekkan oleh masyarakat pada dunia baru. Kondisi ekologis yang berhubungan dengan ritual yang dipraktekkan oleh masyarakat pada dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus, seperti contohnya pada suku Aztec yang berada di Meksiko dan Amerika Tengah yang terletak di gurun-gurun pasir. Mereka mengorbankan manusia di atas piramida kepada dewa matahari. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia yang mereka lakukan tersebut adalah tugas suci dan tugas wajib yang harus mereka lakukan agar dewa matahari yang mereka yakini memberikan kemakmuran bagi rakyat Aztec. Sedangkan pada suku Inca, mereka terletak di Amerika Selatan yang berada di pegunungan, sehingga mereka melakukan ritual pengorbanan manusia dengan cara menguburkan manusia tersebut di atas pegunungan yang tinggi. Kondisi biologis dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus, ini terjadinya pertukaran pertanian Mesoamerika sehingga mendorong terjadinya migrasi, pertukaran regional, dan juga pembentukan dari kerajaan. Pertumbuhan populasi merangsang kontak dan juga komunikasi di seluruh wilayah dan produksi pertanian khusus, seperti pengaruh Teotihuacan dan suku Maya. Pada saat itu, Teotihuacan melakukan impor kepada suku Maya seperti alat-alat obsidian, keramik, arsitektur piramida, dan juga artefak lainnya, sehingga budaya dan perdagangan yang dilakukan oleh Teotihuacan dan suku Maya ini dapat dikatakan sudah mapan. Sedangkan tanaman Mesoamerika juga merangsang munculnya masyarakat yang kompleks dan memperluas jaringan komunikasi dan pertukaran pertanian di Mesoamerika sebelum kedatangan Christophorus Columbus. Sedangkan kondisi ekonomi pada dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus ini adanya pertanian yang produktif seperti jagung, kacang, labu, kentang, dan juga tomat. Kondisi politik dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus yaitu kepala suku yang menjalankan otoritas politik, agama, dan kepemimpinan militer atas sekelompok suku atau desa, sehingga kerajaan-kerajaan Mesoamerika tersebut sangat menyembah penguasanya, sehingga penguasa dalam mempertahankan atau memperoleh suatu kekuasaan politik, mereka akan melakukan pengorbanan manusia yang diperoleh dari para tawanan perang. Dan kondisi sosial budaya di dunia baru sebelum kedatangan Christophorus Columbus adalah adanya tatanan sosial yang bertingkat berdasarkan kelas. Dunia lama sebelum kedatangan Christophorus Columbus ini terjadi runtuhnya Kekaisaran Romawi yang diserang oleh Turki Utsmani, sehingga terjadinya perang salib dan juga munculnya feodalisme, sehingga bangsa Eropa sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber daya alam yang mereka butuhkan. Kondisi biologis dunia lama sebelum kedatangan Christophorus Columbus ini terjadi di Afrika Barat. Masyarakatnya mempunyai kekebalan tubuh terhadap penyakit malaria, padahal mereka ini tinggal di dataran rendah tropis yang pada saat itu penyakit malaria sangat berkembang. Kondisi politik pada saat itu adanya motif untuk mendapatkan kekayaan, menyebarkan suatu agama, dan juga mendapatkan kekuasaan. Sedangkan kondisi sosial dan budayanya adalah mengalami zaman Renaissance, sehingga pada saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Setelah kedatangan Columbus, maka perak di dunia baru menjadi mata pencarian dunia koloni.
Spanyol di dunia baru melakukan ekstraksi perak. Pabrik-pabrik pengolahan perak membuat lingkungan tercemar oleh merkuri. Para penambang keracunan merkuri dan ada yang terbunuh di dalam gua. Sedangkan perempuan dan anak-anak dipaksa untuk menduduki kota-kota pertambangan Spanyol Amerika. Biologis pra-Kolombian terjadinya pertukaran Kolombia. Sebagaimana yang dimaksud oleh Alfred Crosby, bahwa yang paling penting dari pencapaian eksplorasi monumental terjadi pada aspek biologis. Meskipun pertukaran tersebut membawa penyakit yang mematikan, namun juga membawa manfaat lain seperti adanya atau pertukaran dari hewan atau tumbuhan yang dapat dikonsumsi atau yang dapat digunakan untuk yang lainnya. Pertukaran Kolombia ini fokus utamanya ialah memetakan transfer biologis dan budaya yang terjadi antara dunia lama dengan dunia baru yang memengaruhi. Yang pertama ada tanaman. Kopi diperkenalkan di dunia baru dari Afrika dan Timur Tengah, dan tebu dari India Barat Spanyol, sehingga menjadi komunitas yang luas atau yang utama di Amerika Latin. Dan yang kedua ada nasi. Padi dibudayakan selama pertukaran Kolombia karena meningkatnya permintaan dunia baru dan juga terjadinya peningkatan dengan cara pengolahannya. Sedangkan buah-buahan seperti jeruk dan anggur dibawa ke Amerika dari Mediterania. Pisang diperkenalkan di Amerika oleh pelaut Portugis yang membawa buah-buahan dari Afrika Barat selama perbudakan di Afrika. Sedangkan ternak wilayah Eurasia. Karena wilayah Eurasia ini memelihara banyak hewan seperti kuda, kedelai, babi, domba, kambing, ayam, anjing, sapi, kucing, dan lebah yang langsung cepat dapat diterima oleh dunia baru untuk dimakan atau untuk dijadikan alat transportasi dan sebagainya. Dan penyakit. Orang Amerika tidak memiliki kekebalan alami terhadap penyakit baru, sehingga kematian terbesar terjadi pada saat pertukaran Kolombia penyakit pada penduduk asli Amerika. Dan perdagangan budak Atlantik, sehingga budak dari Afrika Barat dipindahkan ke bagian-bagian Amerika untuk menyokong perekonomian agraris atau perkebunan dan ekstraktif atau pertambangan koloni Eropa di Spanyol. Sedangkan kondisi ekonomi dunia baru pra-Kolombia adalah perak menjadi komunitas pedagang global. Orang Spanyol di dunia baru adalah sumber produksi penghasil perak sekitar 150.000 ton perak, sebanyak 80% produksi di dunia. Banyak perak di dunia baru melintasi Samudra Atlantik, sehingga pada saat itu perak menjadi komunitas dunia yang dilakukan oleh Spanyol di Amerika. Adanya metode kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Eropa di dunia baru, karena pada saat itu dunia baru terdapat sumber daya alam yang sangat mereka butuhkan seperti tambang, emas, perak, dan sumber daya alam lainnya. Metode kolonialisasi yang dilakukan contohnya seperti Spanyol yang datang ke dunia baru dengan cara kriminal, sehingga orang-orang atau penduduk asli di dunia baru pada saat itu melakukan perlawanan. Sedangkan Portugis yang melakukan metode kolonialisasinya dengan cara baik-baik atau dengan cara sehat, dengan melakukan pendekatan dengan penduduk asli, maka dapat diterima dengan baik. Contohnya Portugis membawa hadiah berupa pernak-pernik yang tidak dimiliki oleh penduduk asli di dunia baru pada saat itu. Sedangkan aspek sosial budaya pada dunia baru pra-Kolombian adalah adanya tekanan sosial bertingkat, seperti orang Eropa yang berada di tingkat atas diikuti oleh kasta, dan orang kulit hitam berada di tingkat paling bawah. Adalah bangsa Eropa membawa budak-budak Afrika ke Amerika untuk menyokong perekonomian pertambangan, perkebunan koloni Eropa di Amerika. Dan Spanyol datang di pantai Atlantik di Amerika Tengah dengan menguasai sebagian Mesoamerika yang memiliki dataran yang sangat luas. Sedangkan kondisi biologis dunia lama saat itu terjadinya pertukaran biologis, sehingga tanaman-tanaman
asli Amerika menyebar ke Eropa, seperti jagung, kentang, tomat, tembakau yang dibawa ke Eropa. Sedangkan penyakit, orang Eropa yang melakukan penjelajahan menemukan pengobatan yang efektif untuk penyakit malaria, sehingga orang Eropa memiliki kekebalan untuk melawan penyakit tersebut. Kondisi politik dunia lama setelah kedatangan Christophorus Columbus adalah terjadinya perbudakan Afrika bagi koloni Eropa. Perbudakan Afrika ini digunakan untuk membuat koloni Eropa di Amerika mendapatkan banyak budak untuk melancarkan kegiatan perekonomian mereka. Sedangkan kondisi ekonomi dunia lama prakolombian adalah Eropa menjadi perantara dalam perdagangan antara dunia baru dengan Cina, sehingga orang Eropa memainkan peranan yang sangat penting bagi perdagangan global atau perdagangan dunia. Kondisi sosial budaya pada dunia lama prakolombian adalah ras, pekerjaan, agama adalah kriteria formal dalam menentukan status sosial seseorang. Pertanyaan kedua, korelasi antara revolusi saintifik, pencerahan, revolusi industri, dan revolusi Atlantik. Tekankan terutama pada diseminasi gagasan, lompatan teknologi, percepatan ekonomi, dan kesadaran untuk merdeka. Revolusi saintifik terjadi pada saat para sains berpikir untuk maju dan berusaha untuk menemukan berbagai permasalahan sains yang dihadapi oleh masyarakat dengan menemukan suatu penemuan-penemuan. Zaman pencerahan adalah suatu masa pada abad ke-18 di Eropa, dan semangat untuk revisi kepercayaan-kepercayaan tradisional memisahkan antara keagamaan dari pemerintahan. Dari zaman pencerahan ini, masyarakat menyadari bahwa pentingnya untuk diskusi dan berpikiran secara rasional. Zaman pencerahan ini juga dipelopori oleh tokoh kaum kota seperti John Locke yang memperkenalkan suatu sistem monarki, dan Montesquieu yang berpendapat bahwa negeri itu dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Revolusi sains ini juga sejalan dengan revolusi industri. Karena dengan terjadinya revolusi sains, maka memunculkan ilmuwan-ilmuwan seperti Francis Bacon, Rene, Galileo Galilei, Kepler, Isaac Newton, dan ilmuwan lainnya. Revolusi industri Eropa ini juga memunculkan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme, sehingga revolusi industri ini terjadi karena adanya perubahan yang cepat dari ekonomi agraris berubah menjadi ekonomi industri yang menggunakan mesin untuk mengolah bahan mentah. Terjadi karena adanya pergolakan yang dahsyat di dunia Atlantik. Revolusi Amerika Utara dan Revolusi Amerika Selatan, keduanya itu disebut dengan Revolusi Atlantik, di mana pada tahun 1775 dan 1783, 13 koloni Inggris Raya di Amerika Utara melepaskan diri dari kekuasaan Inggris untuk membentuk suatu Amerika Serikat yang berdaulat. Karena waktu itu kolonialisme dunia baru juga dilakukan oleh Inggris selain dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Masyarakat yang sudah tercerahkan memberontak dengan melawan apa yang kebijakan Inggris tentang kebijakan pajak Inggris, sehingga Amerika memperoleh kemerdekaannya. Hal ini juga berpengaruh atau berdampak bagi negara-negara lain di dunia seperti di Prancis. Prancis juga melakukan revolusi Prancis karena adanya faktor dari revolusi Amerika dan pencerahan. Sekian jawaban ujian tengah semester saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.